Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022 kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Yohanes Klimakus Pertapa. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santo Klimakus Pertapa ini. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kisah masa kecil dan masa muda Yohanes Klimakus kurang diketahui dengan pasti. Banyak orang menduga bahwa ia berasal dari Palestina dan telah berkeluarga sewaktu memasuki biara pertapaan di Gunung Sinai. Ia dikenal sebagai seorang yang mampu bertahan terhadap aneka macam cobaan. Ia mampu mengekang dirinya terhadap segala macam godaan. Setelah selesai masa novisiatnya selama 4 tahun, ia mengikrarkan kaulnya. Melihat kepribadiannya yang menarik, Abbas biara itu meramalkan bahwa Yohanes akan menjadi terang besar bagi gereja. Beberapa tahun setelah kaulnya, Yohanes mengundurkan diri dari pertapaan Gunung Sinai itu dan memencilkan dirinya ke gurun pasir yang sunyi. Di sana ia mempelajari riwayat para kudus serta berbagai tulisan mereka. Usaha ini berhasil membentuk kepribadiannya menjadi seorang yang bijaksana dan suci. Banyak orang yang tertarik dengan kepribadiannya yang rajin datang meminta nasihat dan bimbingannya. Ia sendiri pun sangat sering mengunjungi para petapa lain di Mesir. Tentang para petapa Mesir itu, Yohanes berkata, "Kebanyakan mereka sudah tua. Rambut mereka sudah putih termakan usia. Kulit mereka berkerut keriput, tetapi wajah mereka ceria dan memancarkan kebijaksanaan hidup yang mendalam. Keramahan dan kegembiraan mereka membuat saya senang berada di antara mereka. Hati mereka tertuju kepada Allah dalam kepolosan dan kemurnian." Dalam usia 70 tahun, Yohanes dipilih sebagai abbas di tempat pertapaan di Gunung Sinai. Ia menulis sebuah buku mengenai kesempurnaan hidup Kristiani yang terkenal selama berabad-abad. Pada hari-hari menjelang kematiannya, ia mengundurkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa dan bertapa. Ia meninggal pada tahun 649. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Yohanes Klimakus Pertapa yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita yang mendengarkan kisah perjalanan tentang Santo hari ini semakin diberkati, iman kita semakin dipertebal, dan kita selalu semangat untuk melayani sesama demi memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita lanjut lagi untuk membaca bacaan liturgi dan mendengarkan renungan harian Katolik. Terima kasih, marilah kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 49 ayat 8 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi.
untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, "Keluarlah," kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, "Tampillah." Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-soraklah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, "Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku." Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes 5 ayat 17 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri,
Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama di atas kita sama-sama melihat bagaimana kuasa Tuhan melampaui batas pikiran manusia. Hal buruk kerap membuat kita putus asa dan menyerah. Bahkan anak-anak Tuhan tidak kebal terhadapnya. Demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel. Pembuangan ke Babel telah menyebabkan terjadinya banyak hal buruk. Bait Allah, lambang kehadiran Allah di Sion yang merupakan kota suci pun runtuh. Kali ini, tampaknya Israel tidak berpengharapan lagi. Wajar jika Israel merasa putus asa. Namun demikian, Tuhan berjanji akan menjawab, menyelamatkan, dan menolong Israel dengan menuntun mereka keluar. Ia berjanji akan mengembalikan tanah mereka, membebaskan para tawanan, bahkan memelihara mereka dan meratakan jalan. Hal ini karena Allah tidak pernah melupakan Israel dan mengingat nama mereka setiap waktu. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji, Ia juga setia. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan memberikan sebuah janji kepada umat-Nya bahwa Ia akan mengumpulkan mereka kembali dan memulihkan kemuliaan mereka. Bahkan Tuhan akan membuat Israel terkagum-kagum akan pemeliharaannya yang melebihi batas pemikiran manusia. Dalam hidup ini, kita sering mengalami situasi yang membuat kita putus asa dan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi pengalaman Israel dapat menjadi contoh bagi kita semua, bahwa dalam keadaan yang tak berpengharapan pun masih ada Allah yang setia menyertai manusia. Hal ini juga yang diungkapkan oleh Raja Daud dengan begitu dalam. Sebuah penghayatan akan penyertaan Tuhan membuat dia berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Tuhan tidak akan berubah. Jika dahulu Tuhan menyertai Israel, maka hari ini Tuhan yang sama masih akan melakukan hal yang sama bagi kita. Hal yang perlu berubah adalah sikap kita dalam menghadapi persoalan. Kita harus memilih antara mengandalkan pikiran manusia yang terbatas dan menyebabkan keputusasaan, atau mempercayai penyertaan Tuhan yang melampaui batas pikiran manusia. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Melalui pernyataan ini, Yesus ingin menyampaikan pesan kepada para pendengarnya
bahwa Tuhan tidak pernah istirahat dari pekerjaannya. Tuhan selalu bekerja setiap saat, selalu menciptakan manusia baru, selalu memberi hidup untuk makhluk hidup, selalu mendengarkan permohonan manusia, dan sebagainya. Namun, orang-orang yang tidak suka dengan Yesus selalu menentangnya karena dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Orang-orang itu mengartikan istirahat pada hari Sabat sebagai istirahat total tanpa bekerja, termasuk tidak boleh melakukan pelayanan kasih. Namun, kenyataannya, manusia sebagai makhluk yang dinamis selalu aktif setiap saat. Manusia butuh makan, minum, bernafas, dan lain-lain. Yesus sama sekali tidak mundur akan tantangan dari orang Yahudi. Kasih dan belas kasihannya tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Dia mengetahui bahwa itulah misi utamanya datang ke dunia ini, yaitu untuk melaksanakan dan mengaplikasikan cinta Tuhan dan mati demi keselamatan manusia. Itulah makanannya, yaitu melakukan kehendak Bapanya. Kehendak Bapanya selalu dikerjakannya setiap saat. Pada siang hari, ia pergi untuk mengajar dan menyembuhkan orang sakit, dan ketika malam hari, ia selalu berkomunikasi dengan Bapanya melalui doa. Doa adalah suatu pekerjaan, karena membutuhkan kedisiplinan diri dan konsentrasi. Tidak sedikit orang gagal dalam berdoa, karena tidak tahu mendisiplinkan dirinya dan susah untuk berfokus pada Tuhan saat berdoa. Hari ini Yesus mengatakan, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Ini merupakan suatu peringatan untuk kita tentang kedahsyatan Tuhan. Tuhan sangat mencintai kita ciptaannya dan senantiasa bekerja demi keselamatan kita. Dengan demikian, patutlah kita memperdayakan diri kita sendiri, mempertanyakan juga diri kita, yakni sadarkah kita bahwa Tuhan senantiasa bekerja di dalam diri kita? Apakah kita sungguh merasakan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diri kita? Oleh karena itu, marilah kita sampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Dia senantiasa bekerja dalam diri kita. Semoga demikian.